Shalom, nama saya Amanatiku Padam, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah filsafat ilmu lanjutan dengan topik empirisme, klasik, dan modern. Yang pertama, eh, pokok pembahasan dalam topik ini saya akan membahas pengertian empirisme, sejarah empirisme, kemudian empirisme klasik dan modern, dan juga kelebihan dan kelemahan empirisme. Yang pertama, pemahaman mengenai empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Secara etimologis berasal dari bahasa Inggris empiricism dan experience. Kata-kata ini berakar dari bahasa Yunani, empiria, dan kata experietia, yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan juga terampil untuk. Menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Kemudian ada beberapa ajaran dalam pokok empirisme, yaitu yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Kemudian semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Kemudian semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan dan pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Kemudian empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kemudian ada sejarah empirisme, di mana awal mulanya berakar pada Aristoteles yang menekankan pentingnya pengalaman indrawi. Ada juga dari John Locke, mengembangkan ide tabula rasa, di mana bahwa pikiran manusia pada dasarnya kosong dari lahir, dan pengetahuan nanti datang berasal dari pengalaman. Ada juga dari George Berkeley yang mengajukan idealisme bahwa benda hanya ada jika dipersepsikan. Ada juga dari David Hume yang mengkritisi pengetahuan yang tidak berdasarkan pengalaman langsung, termasuk konsep kausalitas. Ada juga pengaruh ilmu pengetahuan yang membentuk dasar metode ilmiah yang bergantung pada observasi dan eksperimen. Empirisme klasik, empirisme terdiri atas empirisme klasik dan empirisme modern, di mana dalam empirisme klasik berpendapat bahwa panca indera dan pengalaman merupakan sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Berdasarkan pandangan ini, pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa, seperti kertas putih yang kosong, dan hanya melalui pengalaman kita mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Tokoh atau filsuf yang berperan dalam empirisme klasik itu ada John Locke dan George Berkeley. Kemudian, dalam empirisme modern, itu menekankan bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui pengalaman yang dapat diuji secara objektif dan sistematis. Kemudian hasil penelitian harus diuji ulang oleh orang lain dengan metode yang sama. Kemudian mengutamakan metode ilmiah struktur, objektif, dan berbasis bukti. Sehingga nantinya ilmu pengetahuan berkembang dengan lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya. Empirisme mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Di mana dalam kelebihannya, empirisme tersusun secara sistematis, yaitu melalui proses ilmiah, pengamatan, penalaran ketat. Kemudian kelebihan lainnya itu harus bisa diobservasi, harus bisa diukur, serta kebenaran yang bersifat relatif akan memunculkan kajian empiris lebih lanjut di masa yang akan datang. Adapun kelemahan dari pandangan empirisme antara lain keterbatasan dari penginderaan manusia,
Kemudian terkadang panca indera dapat menipu. Kemudian terkadang objek yang menjadi kajian juga dapat menipu atau dikenal juga dengan fata morgana. Ya, sebagai contoh, biasanya jika kita membawa motor di cuaca yang begitu panas, di sebuah jalanan raya yang besar, biasanya dari jauh kita melihat itu seperti ada air. Tapi ternyata setelah dekati itu tidak ada air. Ya, itulah salah satu yang disebut dengan fata morgana. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, yang terakhir, empirisme tidak cocok jika diterapkan pada kajian yang metafisik. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika melakukan penelitian, menggunakan penerapan empirisme sangat memberikan manfaat, khususnya dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara objektif dan sistematis. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian harus dimulai dengan pengamatan yang terencana dan sistematis, sesuai dengan topik yang akan diteliti. Empirisme menegaskan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan pengetahuan bawaan, melainkan memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan dunia sekitar. Sehingga aliran ini mengutamakan bukti nyata dan eksperimen dalam memahami kenyataan. Tentunya nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Baiklah, demikian pemaparan materi dengan topik empirisme, klasik dan modern. Terima kasih, Tuhan memberkati.